Kan orang yang ngelihat Pak, nggak butuh waktu terlalu lama. Berdarah-berdarahnya aku kan orang nggak tahu di Jakarta ini Pak. Pulang ke kampung disangka Raffi Ahmad aku Pak. Wah gila semua minta duit deh, kalian kira Raffi Ahmad. Tapi sulit tuh Pak, ternyata baru tahu aku. Wah keren sih aktor-aktor yang bisa tiba-tiba acting nangis keluar air mata. Keren sih, aku setengah mati. Lu gimana tuh, caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponakan, episode kali ini kedatangan Oki Rengga. Bajunya. Oh baju. Kaget saya. Kirain usaha berupanya ini weh. Kaget aku. Kirain aku salah apa weh. Gue aja kaget, gue yang punya produk aja kaget. Kenapa tiba-tiba woi? Oke Rengga, terima kasih udah hadir di Omen. Terima kasih sudah diundang. Seorang komika sedang naik daun ini, luar biasa sekali. Mantan kiper kiper PSMS, kiper profesional. Filmnya kemarin ditonton 9 juta lebih. Agak lain. Nah, menurut Oki, kenapa sih orang pada saat main sepak bola ngerebutin satu bola? Kenapa sih? Hai. Maksudnya nanya kabar dulu gitu ya kan? Langsung sulit lagi pertanyaan. Ya lo kan kiper. Iya Pak. Kenapa sih? Kenapa sih Kenapa sih orang ngerebutin satu bola gitu? Padahal bola banyak kan. Dipegang sama yang ya penjaga-penjaga itu kan masih banyak bola. Kenapa nggak dikasih satu-satu? Kenapa harus satu diperebutkan gitu? Aku langsung kelihatan bodoh gitu. Di awal gitu langsung kelihatan. Wah, minta temen ada isinya nih. Tapi iya ya. Apa? Tapi kalau dibagi satu orang satu. Iya. Sebenarnya boleh aja sih. Udahlah, terserah. Nanti kita ajuin ke FIFA aja nih. Daripada direbutin ya kan. Mending satu orang satu. Udah bawa pulang boleh, mau ngeguling boleh. Malu aku Pak main langsung. Kenapa? Sekarang ya gue kasih tahu ya. Kenapa Pak? Kenapa pas main bola satu bola direbutin? Karena kalau satu orang dapat satu bola jatuhnya bukan main bola. Jadi beli bola. Jawaban tuh. 10 tahun aku berkarir profesional. Ini lupanya jawaban. Terima kasih Om Yens. Ki, gimana Ki pencapaian film agak lain 9 juta penonton ini luar biasa banget loh. Itu nggak ada apa-apanya Pak. Nggak ada apa-apa gimana? Sombong sekali orang ini. Bukan masalah sombong. Prestasi terbaikku ya diundang ke sini Pak. Oh ini. Aku sekali pernah diundang sini. Yeah. Kukira mau diwawancara suruh stand up aku. Yang pertama kali. Yang diwawancara itu kiper cewek. Padahal aku lebih kiper. Yang diajak ngobrol kiper cewek. Aku disuruh stand up. Ampun lah. Yang itu waktu zaman swag lo ya benar. Ya kan gue nunggu momen dong. Iya betul Pak. Gue nunggu momen. Kalau pada saat itu saya diajak ngobrol, viewernya jelek. Iyalah enggak. Karena kalau itu swag kan konsepnya gitu. Ya, undang minta tamu siapa ada stand up-nya gitu. Kalau sekarang kan gue undang Oki karena ya itu tadi sedang naik daun. Terus juga film agak lain luar biasa sekali memuncaki tangga film di Indonesia kayak mengalahkan film ADC bahkan film-film lain yang nomor 2 saat ini Pak. Hah? Di bawah KKN aja dia. Oh iya masih di bawah KKN ya. KKN masih KKN. tertinggi ya. Tapi lu nyangka gak dengan pencapaian agak lain dengan 9 juta penonton? Siapa yang nyangka Pak? Pemainnya 4 orang, cameo semuanya ini 4-4-nya dulunya. Nggak ada ini basic pemeran utamanya. Dibikinkan film 4 orang ini. 9 juta filmnya, siapa yang nyangka coba? Orang jegel juga taruh. Nih ya Ko Ernest, kalau kami dibikinkan film, ku jamin 1 juta penontonnya. Itu aja kami. Ko Ernest,
Jegel aja ya, kami nggak ikut-ikutan. Karena kami nggak yakin Pak. Siapa yang yakin coba filmnya? Kami tuh mikirnya kalau misalnya lah terwujudlah omongan Jegel pada saat itu 1 juta aja. Itu berpikir nanti kalau minta agak lain 2 gampang. Kalau 1 juta, 4 hari dia 1 juta. Wah itu bener-bener nggak nyangka kok Pak. Ih kok kayak gini nih film kita gitu aja tuh Pak. Iya di awal. Tapi capek sih memang Pak nanggepin orang. Dulu di awal Pak aku tuh, wih bang keren kali filmnya. Wih bang 1 juta bentar. Ih bang keren kali. Aku dulu tuh ngejawabnya, iya bang makasih. Iya bang. Sekarang kalau gitu, ih bang keren kali filmnya 9 juta. Emang bagus filmnya. Wih. Capek aku Pak, pusing aku digituin orang terus. Bang abang bagus sekali aktingnya di film itu. Awal gitu semua aku, enggak bang. Sekarang udahlah bagus emang udah gitu aja. Udahlah sekalian aja maksudnya, udahlah apa lagi mau aku bilang ampun. Tapi emang di Agalayan maksudnya yang bermain secara karakter menurut gua salah satunya menonjol adalah lo. Iya, kalau dilihat mungkin kayaknya benang merah ceritanya ceritaku kan. Iya. Karena ada konflik sama ibu itu. Betul. Tapi aku nggak tahu loh Pak. Kalau ceritanya kayak gitu. Aku baru tahu pas reading. Terus dibilang Acok, kau nanti ada scene nangis. Kok aku bang, aku bilang kan ada Boris, aku bilang gitu. Ada Jegel. Udah kau aja, bisanya nanti katanya. Dalam hatiku ngabisin duit orang Cina. Ya kok Ernest kan duitnya kok Ernest. Kalau sempat gagal aku mati aku ini. Bang Aco santai aja, udah bisa itu katanya. Alhamdulillah lah bisa itu, alhamdulillah Pak. Tapi kenapa sih? Kenapa harus Arif Didu yang mati di situ? Karena kalau Arif Alpiansa kemudaan. Iya. Kalau Arif Didu cocok lah. Iya, Arif Didu sakit jantung cocok. Bang Arif bukan maksudnya udah cocok ya Bang, bukan. Bukan. Tapi sampai tayang di luar negeri, sampai di Amerika. Iya. Tayang di Amerika kami tidak tahu Pak. Kami berempat tidak tahu. Kayaknya produser udah tahu, tapi nggak ngasih tahu. Kami tahu dari followers. Kami di tag. Wih bang bener nih tayang di Amerika. Kami di capture, dikirim Bene ke grup. Ini bener tayang di Amerika kata Bene. Oh iya kami lupa ngabarin katanya. Kayak nggak ada harganya udah. Ditonton Jason Statham. Oh iya? Ya mungkin aja kan Pak. Namanya udah tayang di sana kan. Iya. Iseng aja dia film apa agak lain gitu. Malu aku ya Allah. Ya Allah, malu aku ya Allah. Tapi kami nggak tahu ternyata distributor yang kan filmnya awalnya tayang di Malaysia, Brunei, Singapura. Betul. Ternyata distributor yang dari Malaysia ini Pak nawarin ke Amerika. Oh dari situ. Dari situ awalnya. Yang Amerika tertarik untuk nayangkan itu di Amerika Pak. Jadi film Indonesia pertama yang tayang di Amerika. Kalau itu aku bangga gue. Bangga lah. Gila filmku di Amerika loh. Keren. Kalaupun film-film Indonesia tayang di luar negeri biasa kan festival. Iya festival. Ini yang bener-bener. Ini kan tayang bener-bener di bioskop. Bener-bener tayang di bioskop. Tapi lo bisa pastikan nggak bioskop yang di Amerika itu memang bioskop terkenal ya, bukan kayak bioskop. Enggak Pak, memang lumayan Pak. Ada 11 kota. Itu ada berapa studio gitu Pak yang nayangin, termasuk lumayan gede lah. Maksudnya ada berapa penonton di Amerika? Kami datanya nggak dapat yang di Amerika, karena katanya banyak juga komunitas orang Indonesia di Amerika yang pada nonton itu. Terus ada satu kota isinya banyak orang Batak Pak di Amerika. Aku lupa nama kotanya apa, tapi isinya orang Batak semua Pak. Dan komunitas itu yang banyak nge-share, wah ini ada film agak lain nih, film orang-orang Batak gitu Pak. Itu juga yang bikin rame gitu. Gila. Feeling lu, kenapa film agak lain bisa segitu banyak penontonnya? Kita kalau ngomongin formula film laku, nggak ada sampai saat ini. Karena kalau seandainya ada formula film laku, pasti semua film laku kan. Betul. Kayaknya timingnya kemarin tuh Pak. Pemilu. Terus kami dapat long weekend atau sama liburan panjang. Ya long weekendnya tuh ada kayaknya 3 minggu gitu Pak.
Jadi itu yang membantu orang nonton terus. Timingnya karena lagi pemilu lagi panas, muncul aja film komedi gitu Pak. Kayaknya cuman itulah yang sampai saat ini bisa jadi alasan kenapa film ini penontonnya banyak gitu. Yang lainnya nggak ada. Kalau faktor kayak ini mengangkat kedaerahan dalam tanda kutip kalian mayoritas adalah orang Medan? Kayaknya enggak lah Pak, soalnya kan nggak Batak filmnya Pak. Betul, tapi kan pemainnya kalian identitas. Iya, identitas dirinya kan. Mungkin itu membantu dari segi pasukan bermarga kayaknya. Kami kan agak lain ini nyebut penontonnya pasukan bermarga. Mereka ini lumayan solid nih Pak. Ya. Lumayan militan solid, lah ya. Militan untuk nyebarin apa yang kami buat gitu. Sama kayaknya promo juga yang berpengaruh. Kami sebelum film agak lain tayang, kami tuh bikin tour podcast live ke 5 kota. Di tour itu kami tetap ngasih tahu jangan lupa nanti nonton tanggal segini gitu. Itu sebelum tayang. Sebelum tayang. Itu yang memang sebenarnya udah didesain untuk mempromosikan si agak lain itu filmnya. Si Untold Story ini namanya Untold Story, si live podcast ini sudah direncanakan dari awal tahun 2023 untuk ngerayain 2 tahunnya agak lain. Agak lain. Tapi karena kami mau syuting film, mau tayang filmnya, sempatlah tercetus sama kami, ini nanti jadi tempat untuk promo kita sekalian aja gitu. Jadi nanti kita bikin show-nya udah deket-deket sama hari tayang. Makanya dibuatlah waktu itu turnya itu November Desember. Nah, film tayang 1 Februari. November Desember kami off air, Januari kami full promo ke YouTube. Udah sebatas itu aja Pak, sisanya biarkan alam aja lah yang ngatur Pak. Aku nggak ngerti Pak. Oh, ada IO-nya si Alam yang megang. Iya. Pantesan Kang Alam udah jarang nyanyi ya. Sekarang udah IO dia. Publicist dia sekarang. Tapi kalau kita tarik mundur, agak lain tuh terbentuk inisiatornya siapa sebenarnya Ki? Aku Pak. Aku yang ngumpulin anak-anak itu. Aku termasuk yang pada saat itu aku duluan yang punya podcast. Oke. Bukan podcast sih, lebih ke aku punya program waktu itu di Noise. Oke. Nah, ngelihat oh banyak podcast. Podcast tuh kayak begini. Pada saat itu aku ada dengar podcast dari Jawa. Podcast kedaerahan itu ternyata ada pasarnya. Yeah. Ketemu Gel, kita bikin podcast yuk ngomongin Medan. Ayo, siapa lagi? Lolo pada saat itu, Lolo udah pasti pilihan pertama. Yeah. Karena aku tinggal bareng Lolo lama tuh Pak ikut dia. Lolo pilihan pertama. Dia pada saat itu istrinya lagi hamil dan lumayan jauh. Dia kalau keluar, kami take podcastnya di kantor Stand Up Indo di Kemanggisan. Iya. Lolo rumahnya Cibubur. Lumayan jauh. Siapa lagi? Almarhum Babe. Yeah. Karena aku ngebentuknya itu di studio samping rumahnya almarhum Babe. Rumah Jegel di seberangnya. Kami sering ngumpul di situ. Mending Babe yuk gitu. Susah, dia waktu itu Instagramnya lagi oke sekali lah. Kan dia bikin konten terus yang gitu-gitu tuh kan. Susah nanti tag-nya. Siapa nih yang gampang? Boris. Telepon Boris. Mau gak bikin podcast? Mau yuk. Siapa lagi nih? Bene. Bene itu mau keluar rumah tapi menghasilkan. Adalah karya yang dibuat. Dia kalau ngumpul-ngumpul aja tapi nggak menghasilkan, agak malas Bene. Oke. Bene nggak terlalu suka tuh duduk-duduk ngobrol gitu, agak malas dia. Aku mau ngobrol-ngobrol tapi ada yang kita hasilkan. Ya udah kita bikin podcast. Udah bikin podcast. Nama agak lain, Bene yang dapat. Lagi syuting Ko Ernest di Puncak. Kru filmnya banyak anak Medan. Tulisan di bajunya agak lain. Dibilang Bene, ini hanya nomor podcast kita. Langsung bikin grup kami, podcast agak lain. Kumpul kami berempat. Jadi besar. Kami patenkan nama agak lain. Gak bisa lagi orang itu pakai nama agak lain. yang kru kan teman-teman juga kru itu kan. Kalian bayar royalti lah. Itu kan dari kami. Lah, yang punya haki kami. Kalian tuh bayar sekarang. Iya, tapi akhirnya boleh udah pakai aja. Kalau kalian pakai aja.
langsung kami patenkan. Bener itu udah paling bener. Karena sekarang gitu tuh identitas, terus kita berpikir bahwa secara bisnis kayaknya ini bisa dikembangkan, bisa jadi besar. Iya. Udah memang harus udah langsung didaftarin ke paten. Kalau enggak selesai, udah. Orang Citayam Fashion Week kayak didaftarin kok. Iya benar. Padahal tak apa tujuannya itu. Orang jalan-jalan masa orang jalan-jalan di pasar gitu aja nyebrang jalan dipatenkan ada aja. Aneh kali. Ada lah tujuan Citayam Fashion Week ada. Biar netizen punya kegiatan. Iya, untuk menghujat. Jadi lu kalau ditanya dari agak lain sampai akhirnya bikin podcast, terus tiba-tiba ditawarkan untuk bikin film. Nyangka nggak prosesnya bakalan secepat ini? Karena kan lu nggak butuh waktu terlalu lama nih, Ki, ya kan? Kan orang yang ngelihat, Pak, nggak butuh waktu terlalu lama. Berdarah-berdarahnya aku kan orang nggak tahu di Jakarta ini, Pak. Aku ikut Lolo, dulu nggak tahu tujuanku apa, Pak, datang ke Jakarta. Yang penting ikut Lolo aja. Karena aku memutuskan berhenti bola itu gara-gara aku lolos Suca. Yang Thailand. Suca plat bohong. Beda dong. Aduh, aku nggak kepikiran, maafkan ya. Ya maafkan ya. Maafkan ya. Aku memutuskan itu berhenti, Pak, main bola. Gara-gara lolos Suca karena aku pikir. Kok tiba-tiba lu dari kiper profesional, lu stand up? Suka nonton stand up, Pak. Gara-gara suka aja aku nonton. Yang jadi tontonanku pada saat itu Mendiang Babe. Itu lagi oke-okenya tuh Suci 3. Dia terus muncul. Apa ini kok lucu kali gitu. Sementara aku kalau di tim jadi badut, Pak. Aku tuh yang suka bikin kawan-kawan satu tim tuh ketawa gitu-gitu. Terus tahu-tahu kegolan aja. Iya. Makanya jarang main aku. Pelatih lebih ketawa terus tuh. Ketawa terus tuh gitu. Tapi kan ada gini ya. Di kondisi real tuh kadang-kadang kita ngerasa bahwa di satu tongkrongan tuh ada misalkan kita sebagai badut lah di tongkrongan gitu. Tapi belum tentu juga punya keberanian untuk memutuskan gue menyikapi kebadutan gue ini untuk sebuah hal yang stepnya lebih baik lagi. Iya. Aku nggak tahu kenapa pada saat itu. Sama apa yang mendorong lu selain karena lu suka? Penasaran gitu? Aku, Pak. Orangnya terlalu penasaran aku. Sangat amat penasaran. Aku semua aku coba kan dan pengen tahu sejauh mana. Ketika lolos Suca itu, ku pastikan aku nggak mau main bola lagi. Aku mau stand up. Mau ku tengok dulu sejauh mana stand upku ini gitu. Karena menurutku aku bisa, Pak. Bahwa itu adalah transisi yang paling berantakan tuh, Pak. Asli aku nggak dapat kerjaan setahun di Medan. Habis dari Suca itu, Pak. Aku memutuskan untuk nggak main bola dengan harapan pulang dari TV nih aku nih banyak pasti job. Jadi anjing aku, Pak. Gak ada kerjaan. Berarti Pak, setelah Suca lu balik dulu ke Medan. Balik ke Medan. 1 tahun gak ada pekerjaan sama sekali. Pasti kan teman-teman di bawah saya lah ini. Saya udah dari TV gitu. Enggak juga, Pak. Setahun aku di Medan nggak dapat apa-apa. Itulah nelpon Lolo sendiri di Jakarta. Lo, aku ke Jakarta ya, Lo. Aku bilang, mau ngapain kau, katanya. Nggak tahu, aku belum tahu mau ngapain. Aku tempat kau ya. Ya udah datang gitu. Itu bahkan aku belum terlalu dekat sama Lolo, Pak. Tapi karena satu komunitas, kayak nggak mungkin ya abang-abangan nggak mau nerima aku gitu. Aku bakal bantuin kau lah kemana-mana. Bener, aku datang ke Jakarta pertama kali. Nggak tahu ngapain. Nemenin Lolo syutingnya aku, Pak. Kalau kasih nemenin dia. Hitungannya kayak nge-asistenin gitulah. Ya. Tapi ya nemenin gitu aja, nemenin. Jadi aku tahu tuh jadwal Lolo. Callingan jam 8, pulang jam 2 pagi, callingan gitu terus. Sampai Suci buka audisi. Suci Kompas. Audisi. Di situ aku udah mulai belajar stand up di Jakarta, Pak. Oh, jadi kayak gini, pakem stand up tuh yang betul kalau di Jakarta. Ikut audisi, lolos, juara 2. Mulai dari situlah kayaknya memang ada jalannya nih. Udah, Pak. Pelan kebuka sampai pada akhirnya titiknya ya bikin podcast agak lain. Dari situ dah ya memang rezekiku lah di stand up nih.
Kalau dulu ku teruskan main bola, sampai sekarang aku panas pantatku. Duduk terus kan di bangku cadangan kan. Main susah aku Pak. Aku nggak dipercaya pelatih. Terlalu ketawa Mas. Terlalu menghina dia kayak. Nggak ada kemampuannya. Tapi lu kan kadung apa ya? Sebagai seorang laki-laki memilih pilihan yang menurut gua sangat bertolak belakang dari seorang kiper profesional menjadi seorang stand up komedian, butuh nyali besar untuk memutuskan perpindahan pekerjaan dalam tanda kutip gitu. Apa yang membuat lu tidak menyerah Ki? Setelah 1 tahun itu mentalku agak kuat pula Pak. Nggak peduli aku Pak, mau sesakit apa selama belum dapat bakal ku kejar sampai dapat Pak. Aku ada momen yang kayaknya nggak banyak gue ceritain. Aku open mic kan keliling Pak di Jakarta ini. Dulu belum ada kendaraanku, apapun nggak ada. Mana-mana naik KRL aku. Ada momen aku naik KRL ke Depok, stand up Indo Depok, naik KRL aku. Duitku tuh sisa 20.000. Beli kartu KRL sama ngisinya kalau ke Depok itu 13.000. Ku beli lah itu, sisa 7.000. Naik angkot 2.000 dari stasiun ke komunitas. Sampai komunitas tidak beli minum aku Pak. Yang penting open mic. Yang aku tidak tahu ternyata kereta kalau dari Depok ke Jakarta itu ada jamnya. Pulang dari sana jam 12 lewat aku Pak. Sudah tidak ada kereta. Duitku 5.000. Ku balikkan kartuku. Kan kalau kita balikkan balik 10.000. 15.000 naik Gojek aku dari Depok. Di mana titik 15.000 disitulah aku berhenti Pak. Aku berhenti di bawah jembatan layang Pasar Minggu. Yang kalau kita dari TB Simatupang ada jembatan turun tuh kan. Disitulah titik 15.000. Dari situ jalan aku ke Kalibata Pak. Jalan kaki aku ke Kalibata. Lolok padahal kalau gue telepon jemput, tapi nggak mungkin aku ngerepotin lo. Jalan kaki aku Pak di situ. Kayak anak pang aku. Ngestrit dalam hati. Ngestrit aku Pak. Pokoknya aku nyampe situ jam 1:30 lah, sampai Kalibata 2:30 aku. Ngestrit aku gila. Yang gitu-gitu orang kan nggak tahu Pak, yang berdarah-darah. Aku baru mulai mau muncul di mana-mana COVID. Gitu-gitu itu betul-betul bikin aku. Gimana pada saat COVID lo? Lu baru mau muncul tiba-tiba COVID. Itu lumayan bikin aku stres tuh Pak. Di Kalibata aku tuh sama Lolo, lumayan bikin aku stres. Tahu nggak Pak yang ngidupin aku pada saat itu? Saweria Pak. Aku sama Lolo kan punya channel YouTube. Kami bikin, jadi sebelum orang mandi lumpur di TikTok, tampar-tamparan, aku sama Lolo udah ngelakukan itu di YouTube. Jadi orang boleh request ngelakuin apapun asal mereka bayar. Dari situlah aku hidup Pak. Bahkan nikah pakai duit itu aku Pak. Oh iya? Iya. Aku dapat 130 juta 2 bulan Pak. Anjrit. Dari Saweria itu Pak, bagi 2 sama Lolo. Aku bilang sama istriku sekarang, aku ada duit dikit nih. Kalau memang mau kita nikah yuk, aku bilang. Itu baru awal-awal pandemi mulai renggang tuh. Aku adalah kerjaan reguler yang menurutku cukuplah cuman untuk bayar. Kalau nanti habis nikah, aku tinggal di apartemen lagi. Cukuplah untuk bayar apartemen sebulan sama makan kita. Aku bilang, ayo nikah yuk. Aku pastiin gitu ya. Untuk istriku, ya udah nggak apa-apa yuk kita mulai sama-sama gitu. Udah. Aku pakai uang Saweria itu nikah aku sama istriku. Mulai dari nikah sampai sekarang alhamdulillah rezekiku ada terus Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah kalau itu. Gila kalau ingat-ingat itu aku kayak berat juga ya rupanya. Orang kalau nengok-nengok sekarang, pulang ke kampung di sana Raffi Ahmad aku Pak. Gila semua minta duit deh. Kalian kira Raffi Ahmad. Kalau Raffi lah sana banyak duitnya. Bukan berarti masuk TV langsung banyak duitnya. Gak tahu dia bayarnya berapa lama. Kalau nggak tahu iyalah
cepet aku ini. Kita tepuk tangan ya aja dulu. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Tapi lu gimana menghandle kondisi itu ketika orang di kampung lu tahu lu sudah menjadi artis ibu kota? Iya, Pak. Yang tadi dengan dinamikanya artinya kan ya nggak bisa dipungkiri Ki. Ketika kita pulang kampung misalkan gitu, wih artis besar. Memang nge-spare pada akhirnya Pak, mau tidak mau. Kayak kemarin aduh saudara entah yang jauh dari hantah berantah pun tiba-tiba jadi saudara lagi aku. Siap, gue bilang saudara, ayo masuk. Semua saudara aman. Yang penting doain aja rezekiku lancar. Gue bilang. Aku nangga itu kayak yang ya udahlah memang ini udah jalanku, ini takdirku. Ya ini harus ku jalani sesuai gimana seharusnya ku jalani. Udah itu aja tuh Pak. Aku nggak terlalu memikirkan yang aneh-aneh gimana. Ya udahlah, aku kayaknya tahun ini lagi dikasih rezeki lebih nih. Udah kasih aja ke keluarga, ke tetangga sana sini, gitu-gitu aja aku Pak. Santai aja lah. Santai aja lah Pak. Kayaknya karena nggak terlalu ngoyo juga aku Pak. Istri juga termasuk yang tidak terlalu ngoyo Pak. Istriku tuh ya udah berapa ada. Kasih nggak ada ya udah gitu. Jadi aku kayak nggak ada yang ku kejar juga Pak, kerja gitu, dibayar oke, nanti telat bayarnya aman, yang penting rezeki ada aja untuk hidup di rumah gitu aku udah mencukupkan diri. Iya yang penting asal udah cukup ya cukup Pak buat gua aman. Tapi menurut lu turning point hidup lu itu di titik mana Ki? Sampai akhirnya orang mengenal lu dan ya artinya ya ini nih mulainya dari sini sebenarnya. Agak lain Pak, nggak ada yang lain. Itulah titik awalku bikin podcast itu karena kan podcast tuh kami datang berempat dengan punya masa masing-masing kan. Betul. Aku udah punya masa sendiri, Bene bawa sendiri, Jegel bawa sendiri, Boris bawa sendiri. Ketika ngumpul, masa berempat kumpul jadi satu. Jadi ini makin ngelebarin orang. Oh iya nih, ada Bang Oki agak lain nih gitu. Setelah dari situ ya itu rezekinya. Kita eksklusif di salah satu platform, terus dibikinkan film itu menurutku cepet kali tuh, kayak set gitu. Ya alhamdulillah kali aku kayak ya udahlah memang kayaknya dikasih rezekinya sekarang nih kayak gini nih gitu. Bingung aku ngejelasinnya lagi. Yang pasti kayaknya agak lain adalah titik balik dari semua apa yang udah ku kerjakan di Jakarta ini Pak. Betul. Dan kalau misalkan masa-masa mereka ini kan tadi Oki bilang nih setiap orang nih bawa masanya masing-masing kan. Ketika mereka anggaplah dikumpulkan di sebuah tempat gitu kan. Itu tuh masanya Jegel akan menilai, wah gila masanya Oki tuh banyak banget. Masanya Oki juga ngeliat masanya Boris juga. Ih masanya Oki, masanya Boris banyak banget. Nah masanya Boris, Oki sama Jegel ngeliat masanya Bene ngomong gini, masa cuma segitu? Tapi di antara berempat, masa aku paling dikit itu Pak. Justru kau paling dikit? Iya, aku paling dikit. Karena mereka tuh muncul sudah di mana? Bene dengan film Ngeri-Ngeri Sedapnya. Iya betul. Jegel juga film yang Ngeri-Ngeri Sedap. Yang kan? Iya. Kok bisa ya ada grup, tapi kayak anjing. Kok bisa ya itu? Aneh sih, nggak masuk di pikiranku itu. Berarti secara nggak langsung Ki, lu harus bersyukur. Iya. Artinya dengan Agak Lain mencapai 9 juta lebih penonton, sementara Ngeri-Ngeri Sedap hanya 2 juta kalau nggak salah. 2,8 itu membuktikan yang membuat film Agak Lain penontonnya segitu banyak. Boris Pak. Boris sama Jegel. Aku kalau diganti sama siapa gitu sama Dede Sunandar juga kayaknya masih tetap oke itu. Yang penting ada mereka bertiga. Ngeri-Ngeri Sedap kan nggak ada lu makanya cuma segitu. Agak Lain ada lu lengkap. Makanya jadi segitu. Bene. Tetap saja kau seperti aja. Tapi kan terbayar kan di Agak Lain. Terbayar di Agak Lain. Dan di Agak Lain lu doang yang nangis kan? Iya. Yang lain enggak gitu. Yang lain enggak. Dan itu lu katanya lu pas adegan nangis tuh kan biasa kalau aktor tuh nangis biasanya dia mengingat sebuah hal yang menyedihkan. Iya. Lu nginget nggak diajak dia itu? Kalau itu emosi mana nangis aku marah.
Tapi sulit tuh Pak, ternyata baru tahu aku. Wih, keren sih aktor-aktor yang bisa tiba-tiba acting nangis keluar air mata. Keren sih. Aku setengah mati. Lu gimana caranya? Itu kan lumayan banyak ya. Aku scene nangis ada beberapa kali ya. Sama ibu di kuburan yang tahu ibu meninggal, sama terakhir keluar dari penjara. Betul. Itu scene nangis pertama yang kuburan. Yang kuburan itu karena baru, jadi aku mengingat momen-momen tuh Pak. Salah sama ibu, apa sama segala macam. Itu tuh gampang ke-trigger buat nangis. Tapi di scene-scene berikutnya yang nangis, otakku udah nolak Pak. Nangis Ki. Kau tuh udah pernah di otakku, ini bohong Ki. Enggak, ini supaya kau nangis aja. Kau jangan nangis. Ada rejection. Iya Pak. Ada momen aku sampai minta maaf sama Bang Aco. Bang Aco minta maaf ya Bang. Nggak sanggup lagi aku Bang. Cuma segitu aku bisanya. Aku bilang gitu sama Bang Aco. Nggak apa-apa Ki. Pelan-pelannya Ki gitu. Maaf ya Bang Aco gitu. Sampai minta maaf aku Pak. Nah, sorry. Pas adegan pertama yang lu nangis. Terus kayak yang ada ngomong. Nangis Ki. Itu orang audio sambil megang bom gini. Atau takutnya ya lagi gini orang bom nangis Ki nangis Ki. Ya kan dia pegel soalnya kan begini kan. Kalau nggak nangis nggak jadi. Iya. Tapi kan dia bukan siapa-siapa. Tapi kan dia yang terlibat di situ Ki. Tapi masa dia nyuruh. Tapi kan dia paling capek pas adegan itu, yang kamera udah naro, pemain santai. Itu kalau bom kakinya gatel susah, dia cuma bisa gini-gini. Nah, itu dia. Belum pakai kaki. Ketek gatel gimana? Nggak mungkin. Makanya dia yang bisikin dia, feeling gua sih ya. Tapi memang iya sih kayaknya. Iya kan? Ya kan Bang? Ini orang. Oh ini Bayu ya? Sorry Bang. Sorry. Kalau sakit berobat Pak. Gak bisa, tetep dia. Duitnya dari mana? Obatnya dari mana? Makanya dibela-belain dulu, syuting dulu loh. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke? Tapi emang lu se-emotion seperti itu? Sekarang udah jauh lebih terkontrol. Kalau dulu sebelum punya anak parah. Sekarang udah jaga-jaga, udah banyak diamnya pun aku sekarang. Begitu? Iya. Lah yang kemarin lo negor orang klakson itu, yang waktu nganterin almarhum Babe. Masa sih orang gak emosi? Masa sih yang kayak gitu gak boleh? Kalian karena gak tahu dia ngomong apa kan? Kalau kalian pada tahu, pasti emosi. Keluar. Dia mentok kan, macet kan karena rame orang keluar kan. Dia klakson. Ku bilang, jangan klakson dong, ku bilang. Dia buka kaca. Kalian ini udah jalan sempit bikin macet lagi kata. Kau nggak nengok apa yang ku bawa? Aku bilang, kau nggak nengok apa yang ku bawa? Ku lepas aja tuh kerendanya. Aku nggak, itulah bodohnya aku ya. Padahal aku megang di depan itu Pak. Ku lepas gitu aja, nggak tahu aku tentang siapa yang nangkap. Ku tinggal, ku kejar dari sebelah sana. Ku pukuli kaca depannya. Keluar kau. Tangkap anak-anak. Baik kali kamera itu. Ya. Aku bilang. Tapi wajar lah. Posisi belum tidur dari pagi Pak. Betul. Kita habis acara sahur. Kita habis acara sahur, belum tidur aku sampai pagi dari pagi. Itu sebenarnya kan akumulatif. Lu belum istirahat. Puasa. Terus kebetulan yang ada meninggal adalah sahabat juga. Sahabat terbaik lu juga salah satu. Aku untung puasa aku nih. Kalau enggak aku balikan mobil kok aku udah gitu aku kejar kok pasti sampai ujung mana nih. Tangkep orang aku. Iya kata Pras. Banyak kamera kata Pras. Liatin orang malu aku. Ya aku bilang. Aku masjid. Kalau lu bilang seorang Oki Rengga berubah secara manajemen emosinya ketika udah punya anak gitu. Apa Ki? Maksudnya kenapa lu sampai udah Takut aku Pak, takut penjara gitu-gitu aku Pak. Takut aja. Anakku sih kecil, kalau nggak ada bapaknya susah juga nanti kan besarin sendiri mamanya gitu-gitu. Itu yang aku takut-takutin coba. Yang kayak gitu. Karena kan pernah hampir.
Waktu pas istri baru melahirkan, sempat hampir tuh gara-gara ada kasus keribut lah aku. Tapi akhirnya bisa selesai kasusnya. Itu dari situ takut aku, Pak. Istriku sampai udahlah berhentilah, kata istriku gitu. Ya aku bilang maaf lah, aku bilang nggak lagi, lebih ku kontrol lah. Udah itu aja trigger utama itu, Pak. Kasihan anakmu gitu. Ya aku bilang udah dulu, Pak, Instagramku itu jadi tempat hiburanku ngelampiaskan emosi. Hampir tiap hari aku ribut sama followersku, Pak. Orang komen ku balas sih, Pak. Kalau malu aku ribut di komen, di DM, ku DM deh. Ayo debat kita, sampai mana kau tahan. Gitu. Ada gila aku rasa aku memang. Aku kadang, ini ya jujur, ada momen seharian gak kerja aku di rumah. Uring-uringan aku, Pak. Nyari masalah aku, Pak. Ada aja tuh, entah nyari ribut sama orang di Instagram, ku ributin apa. Gitu aku dulu, Pak. Seuring-uringan itu aku, Pak. Tidak berwarna hidupku hari ini gitu, Pak. Jadi harus ribut gitu. Harus ada aja. Harus ada sesuatu. Harus ku keluarkan adrenalin di badanku tuh harus ku keluarkan gitu. Ada. Padahal kalau ku ingat sekarang pau aku rupanya. Ngapain ya gitu-gitu ya. Kok istri lu bisa menghandle lu dengan segitu baiknya, Ki? Lebih galak kayaknya. Itu kuncinya sih sebenarnya, itu jawabannya sih. Iya. Aku singa kayaknya, dia induknya. Takut aku dimakan aku. Soalnya pernah aku coba kan. Iya. Udah pernah aku tes, Pak. Wow, tuh. Aku langsung tidak imbang tuh ini. Mundur teratur. Mulai dari situ udah nurut aku. Bener. Sama. Toh kalau itu maksudnya jadi teratur kok kita. Iya. Bukan hal yang buruk kalau kita nurut, kalau kita dengerin tuh bukan hal yang buruk. Betul. Aku jadi oh iya, ternyata kalau aku dengerin omongannya, nurut, jadi malah baik-baik aja, jadi makin baik gitu. Jadi bukan jadi hal yang kenapa ya istriku kok gini, bukan hal yang gitu-gitu, Pak. Jadi ya kan bukan tanpa alasan kan Tuhan mengirimkan istri betul, untuk Pak. menjadi jodoh lu. Mungkin kan? Kalau bukan istriku, kalau bukan dia istriku yang sekarang ini, kayaknya banyak yang nggak tahan sama aku, Pak. Kayaknya ya. Terlalu keras kepala juga aku, Pak, emosian, ngotot gitu-gitu. Bisa maksudnya kalau kasus gua sebenarnya hampir sama nih, kasus gua sama istri gua sama lu sama istri lu. Kayak misalkan gua gitu, misalkan gua jadi gua langsung ya gua tinggal Di kita tuh kayak gimana ya, di tangga nada tuh ada do re mi fa sol la si do gitu. Kita mulai dari do, dia re, kita ajar lagi mi dia fa, kita ajar lagi sol dia la, kita hajar lagi si dia do. Itu udah mentok udah tuh. mentok. Nah, bingung dia udah paling tinggi. Makanya udah nggak bisa. Iya, tapi pada akhirnya sekarang betul-betul aku seneng, Pak. Oh, ternyata ada juga yang bisa ngendel aku gitu. Harapan lo buat anak lu nih, apakah nanti suatu saat dia akan lu arahkan untuk jadi sama seperti lu atau? Ya, aku pengen sih dia main bola gitu, tapi nggak dikasih sama istriku. Nggak usah main bola nanti kayak kau nanti, kata istriku. Kenapa sih menurut lu? Kenapa sih orang banyak juga yang bukan antipati ya? Maksudnya kayak ini juga jadi bahan pemikiran gue juga gitu. Kenapa sepak bola di Indonesia kalau kita bandingkan sama luar. Iya. Sepak bola kita kan belum bisnis, Pak. Jadi belum bisa terlalu menghidupin. Kemarin ya, sekarang udah. Liga 1 tuh udah sangat amat bisa menghidupi tuh. Pemain-pemain itu kontrak 2M, 3M satu musim. Oke. Oh, sangat oke itu untuk ukuran. Oh, sekarang berarti sudah. Karena gue jujur gue sudah tidak mengikuti. Sangat menghidupin, Pak. Kontrak pemain 2M. Sudah sangat menjanjikan. Iya, 2M, 3M. Makanya aku kalau memang mau ya udah, tapi kalaupun memang aku ada rezeki gitu,
Ya udah kalau memang bisa main keluar aja gitu. Biarkan kau balik ke Indonesia bela timnas saja gitu. Tapi kau nimba ilmunya di luar aja. Kalau mau belajar profesional, mau belajar mau jadi seorang pemain bola profesional, ya udah keluar aja lah gitu. Bukan sepak bola kita tidak bagus, memang belum bagus aja. Sekarang kan lagi diperbaikin, mudah-mudahan jadi bagus kan. Tapi kalau ngelihat circle-nya, ngelihat isi-isinya tuh memang nggak sehat, Pak. Ya aku kan maksudnya pernah ada di dalam, aku tahulah gimana tidak sehatnya sepak bola Indonesia. Jadi istriku lebih takut kayak aku, bukan secara prestasi ya, secara kelakuan. Kelakuanku kan lumayan parah waktu masih main bola kan. Dunia malam gitu-gitu. Itu aja yang ditakutin sama istriku. Kalau aku sih lebih ke dia nanti maunya apa, standar orang tua lah Pak sekarang. Maunya apa kita support aja gitu. Tapi gue penasaran deh, pada saat misalkan lu bilang zaman dulu lu masih jadi kiper profesional gitu, jadi atlet profesional. Lu keluar malam, dunia malam gitu, memang tidak ada hukuman ketika lu ada dong. Kan diam-diam tuh Pak. Ya itu gara-gara terkekang tadi dikukung, jadi diam-diam kabur gitu dari mes. Yang penting pagi nanti datang latihan. Tapi kalau ketahuan ada hukuman? Ada hukuman. Bahkan ada yang dikeluarkan dari klub kalau ketahuan kayak begitu kan. Dan itu masih tetap banyak dilakukan sama pemain-pemain profesional di Liga Indonesia. Tapi bukannya ketika lo memang untuk menjaga konsistensi ataupun untuk menjadi sebuah hal yang besar, sebuah hal yang seorang atlet yang memang profesional, konsisten secara profesional, secara kualitas dan segala macam, memang bukannya memang ya harus begitu gitu? Iya itu tidak banyak yang tidak paham melakukan hal-hal itu. Termasuk lo. Iya, kurangnya edukasi. Bahwasannya badan kita ini adalah aset untuk menjadi seorang profesional atlet. Betul. Banyak yang nggak paham itu. Makanya ngerasa aku tetap sehat kok. Bener. Habis minum malam, pagi suruh latihan, kencang tuh. Masih adrenalinnya masih kuat, alkoholnya masih banyak di dalam badan. Oke, kalau di saat itu kok performamu. Tapi nggak lama, itu karirmu pasti bakal 4-5 tahun dari kau mulai melakukan kegiatan dunia malam itu langsung turun karirmu. Karena udah nggak fit lagi, udah nggak sehat lagi, udah nggak bisa bersaing badanmu sama teman-teman yang lain yang ngejaga stamina. Itu yang terjadi Pak. Makanya aku dibilang termasuk muda aku pensiun, 27. Maksudnya masih umur emas itu untuk ada di kompetisi. Berhenti aku di 27. Terlalu cepat aku sebenarnya. Tapi ya itu kalau aku terusin juga bakal mentok, prestasiku bakal segitu-segitu aja, malah kehidupan dunia malamku lebih banyak lagi nanti. Oke. Sekarang kita masuk ke segmen PNS, ponakan nanya sembarangan. Oke, silakan jawab pertanyaan dari netizen untuk lo. Ini pertanyaan pertama dari Ade Rahmat 28, AC Milan atau PSMS Medan? PSMS Medan lah, itu ngalir di darah itu kalau PSMS Medan. Milan itu kan tim kesayangan aja, sama kayak MU apa semua segala macam. Kalau PSMS ya di darah itu. Jadi kalau lu belek tangan lu sini nih, ada ayamnya keluar. PSMS kan ayam Kinantan, ada ayam, matok-matokin darah gitu. Selanjutnya dari Ane Maria Sianipar, siapa yang paling royal di Agalayan? Boris lah, gila Boris, paling kaya di antara kami semua. Dia kalau digitu-gituin benci dia, marah dia. Boris gila itu. Apalagi setelah pembagian harta gono gini udah makin si tampan dan berani. Boris bokir. Apa royalnya apa? Royal Pak, dia apa gitu, makan apa. Tapi sebenarnya semua melakukan itu. Tapi Boris yang paling sebenarnya bukan royal, paling sering jajan juga dia gitu-gitu. Dia takut sakit tuh. Bukan jajan yang gitu. Ya kan lo bukan kalau suka jajan kan bukan jajan-jajan yang pinggir-pinggir jalan gitu. Iya, kalau itu kan nggak sehat. Iya, takutnya kena debu. Iya, dia yang udah ada nomornya gitu-gitu. Itu kan ada jenis makanan yang ini nomor ini, jenis makanannya ini. Iya. Agak susah nyapunya tuh.
teriak-teriak serempak ya. Paham sekali ya. Selanjutnya dari Rashid Rahmi, kapan pertama kali gabung ke Agak Lain? Kami merayakan ulang tahunnya 3 April. 3 April. 3 April itu adalah episode pertama kami muncul di Spotify. Tahun ini tahun ke-3. Tahun ketiga. 2000 ini 2024 kan? Iya. 2021 mulainya. 2022 tahun, 2023 2 tahun, 2024 3 tahun. Dan katanya nggak lama lagi film Agak Lain kedua akan. Mudah-mudahan Pak, kalau jadi insya Allah tahun depan lah. Tahun depan. Beban nggak? Beban lah. Ih banyak kali nih 9,1. Tapi kami sudah berbicara. Apapun yang terjadi dengan Agak Lain 2, kita harus mengikhlaskan. Yang penting saat ini kita harus mempersiapkan film itu bagus lagi aja. Kita bukan mau ngejar penontonnya jadi 9,1 lagi. Kita bukan mau ngejar karena Agak Lain rame jadi bikin Agak Lain 2. Kita benar-benar mempersiapkan film ini enak untuk ditonton, bagus lagi aja secara cerita. Itu aja cuman targetnya, tidak ada yang lain, Pak. Karena katanya maksudnya Agak Lain tuh jadi seperti mau dibuat seperti universe-nya seperti Warkop. Iya. Jadi 1 tahun 1 judul tapi beda cerita. Beda cerita. Nggak ada sequel, nggak ada gitu, nggak ada lanjutan dari cerita sebelumnya. Niatannya gitu, Pak. Mudah-mudahan. Amin, semoga panjang. Semoga nanti makin besar juga. Amin. Ego-ego pribadinya tetap bisa disatukan sama kedekatan kalian dan susahnya kalian bareng-bareng. Ya? Iya, itu karena memang sudah janji dari awal. Kita bikin grup ini jangan sekalipun ngeributkan uang, karena kita bikin grup ini biar kita ngumpul. Walaupun kami bilang ini nanti ada uangnya, tapi apapun itu jangan pernah kita ributkan. Oke, sepakat itu. Jadi memang kalau ngumpul Agak Lain memang tujuannya refreshing aja. Amin. Udah itu aja, alhamdulillah. Ya, itu biasanya jawaban-jawaban grup di tahun-tahun pertama ya. Betul. Okay. Betul. Ane Maris Sianipar, personil Agak Lain pernah curhat-curhatan nggak masalah asmara? Pernah dong. Kami kan terbentuk ketika Bene belum menikah. Bene kan sering curhat-curhat kayak mana nih woi, gitu-gitu. Pernah. Kalian bertiga lebih banyak ngasih saran berarti ke Bene? Berdua. Yang satu sarannya kan jangan. Sorry. Kalau yang satu ngasih saran, iya benar. Berdua aja. Bukan pada waktunya dan tempatnya. Oke. Benar. Oke. Sekarang kalau gue tanya 3 hal yang banyak orang lain tidak tahu dan mungkin lu juga belum pernah sampaikan di acara lain. 3 hal tentang Oki Rengga. 3 hal tentang Oki Rengga. Apa ya? Aku ini apa yang bilangnya? Penakut enggak, lebih ke tidak tegaan aku, Pak. Gampang nangis aku. Aku kadang nengok orang di jalan itu nangis aku, Pak. Gampang nangis. Tidak tegaan ngelihat ada momen apa gitu. Karena mungkin yang dilihat orang kan aku galak apa semua. Sering kali aku nangis, Pak. Sering kali aku, Pak. Ngelihat video aja lewat itu, nangis aku langsung, Pak. Nggak tegaan aku, apapun itu. Itu yang mungkin orang banyak nggak tahu. Aku nggak tegaan. Lu nengok orang di jalan lu nangis. Kenapa lu nggak kasih tahu dia? Maksudnya kenapa nggak dirawat aja? Jadi kan nengoknya bener kita di rumah sakit. Nggak harus orang sakit. Nggak harus ya? Nggak harus. Orang naik sepeda gitu. Nangis aku. Kok bisa naik sepeda masuk tol gitu. Naik motor aja kelewatan. Kok ini sepeda? Ngapain kau ngetep tol tapi naik sepeda? Satu itu. Oke, lu orangnya ternyata nggak tegaan. Nggak tegaan. Berarti ya gue makin sadar bahwa kita nggak bisa menilai seseorang dari penampilannya aja kan. Nggak tegaan aku. Yang kedua sangat, tapi kayaknya itu orang tahu, sangat bucin sama keluarga aku. Aku tuh sama anak terutama, kepala gue kalau diminta aku kasih kayaknya. Istriku lagi itu, semua aku kasih lah sama mereka. Sama yang paling satu lagi yang orang nggak tahu kayaknya,
aku itu tidak terlalu, aku tuh terlalu sulit menolak. Itu tadi udah ya, nggak enakan ya. Yang pertama tadi gampang apa? Gampang. Nggak tegaan kan? Iya, sama itu, sulit kali nolak aku. Sulitnya aku nolak, ya Allah ya Tuhanku. Padahal sering kali ngerepotin orang, ngerepotin diri sendiri aku, Pak. Aku kalau ditanya orang, kok bisa nggak? Ku bisa kan dulu walaupun aku nggak tahu bisa atau enggak, Pak. Kima kali aku nih memang. Itulah hal yang paling benci aku sama diriku sendiri. Ki ada ini ada, aku bilang padahal belum ada. Aku itulah minta tolong ini bisa, aku bilang padahal sulit kali. Susah kali aku nolak. Ya perlahan-lahan itu juga akan berjalan dengan sendirinya kan. Iya. Gitu. Makanya kadang ada satu istriku sampai kesel, kau ini ya susah kali nolak orang. Padahal udah pernah dia itu nyakitin kau. Iya. Kau gak mau kan nolak. Prinsip hidupku sampai saat ini yang gue pegang, berbuat baik aja sama semua orang, karena kau nggak tahu orang baik mana yang nolong kau nanti di hari depan. Nggak tahu kok. Hari ini aku bikin baik sama satu orang di depan, nggak dibalas aku hari ini. Nggak tahu aku nanti 2 tahun lagi mungkin ada yang ngebalas, ada orang baik ngebalas. Jadi aku tuh mikirnya kayak gitu terus, Pak. Itu mindset yang di kepala aku. Jadi susahnya aku nolak, ya Allah ya Tuhanku. Pak Wen ngechat, kosong nggak besok? Ada tadi kerjaanku kosong, gue bilang. Ku minta pokoknya beres aku jam 5, aku bilang. Nggak bisa bang katanya. Harus bisa, aku bilang. Susah kali yang nolak diminta apa. Tapi ya balik lagi ya, karena gue pernah dibaca sama orang gitu. Gue lupa itu temen gue atau psikolog apa gitu. Halaman berapa? 7. Gak, maksudnya kayak ya di satu sisi kita tipikal-tipikal orang yang kadang-kadang susah untuk bilang tidak gitu. Tapi memang suatu saat nanti kita akan belajar untuk berkata tidak, karena pada prinsipnya memang kalau niat baik kita, niat baik lu misalkan untuk ya sudahlah, biarkan gue berbuat baik, siapa tahu suatu saat nanti ketika gue membutuhkan pertolongan itu datang. Iya, aku mikirnya gitu aja. Betul. Pak. Kalau aku bikin baik sama orang ini, sama siapa aja, mungkin nggak di aku, bisa jadi nanti orang tuaku. Keluargaku, siapapun itu pasti nanti ada ya orang baik yang bantuin gitu aja aku, Pak. Makanya ya udahlah, nggak ngerugiin juga kok, walaupun kadang nyusahin diri sendiri. Ya udah itu aja. Yang penting maksudnya ya tetap bener kata istri lu juga harus bener kata istri lu. Artinya suatu saat lu akan belajar untuk berkata tidak. Tapi kan penolakan itu nggak harus yang penolakan yang bikin sakit hati. Betul. Tapi lebih ke arah bahwa kita harus menyadari bahwa kita nggak bisa memuaskan semua orang. Betul. Gitu. Iya, pada kita harus punya itu prioritas dalam hidup gitu. Iya. Ya itu aja. Oke, sebelum kita tutup obrolan kita, satu kata yang mewakili hidup lu, perjuangan lu atau apapun itu, pokoknya hidup lu dari dulu sampai sekarang apa? Satu kata. Amarah. Amarah, bro. Amarah. Lain orang bukan cuman aku ke orang lain ya, tapi orang lain ke aku juga penuh kan, termasuk ibuku. Itu tuh yang bikin aku kadang, minta maaf ya Bu gitu. Terlalu penuh amarah ibuku sama aku, terlalu banyak ngecewain, nyakitin aku sama ibu. Makanya sekarang tuh aku berusaha, dia masih ada, apa dia minta kalau bisa aku kasih bakal aku kasih sama ibuku. Itu aja. Terlalu jauh. Kalau anak laki harusnya dekat sama ibu kan. Ya, aku terlalu sering ribut sama ibu malahan. Sekarang udah ngerti aku. Oh ternyata kayak begini dulu ibu gitu. Ya udah, jadi sekarang fokusku anak, istri, ibu, sama ayah, udah sama mertua. Itu ya sekarang tujuan hidupku, nggak ada yang lain. Yang lain-lain yang minta, bang undang ini, bukan keluarga aku kan, kok ngapain ku undang. Oke, ternyata Family Man sekarang alhamdulillah semuanya berubah. Ya alhamdulillah. Berubah menjadi yang lebih baik. Dan buat ponakan semua, nih berikan cinta terbaikmu kepada pasanganmu. Sama seperti skor di sebuah pertandingan. Cuma bisa bertambah, jangan sampai berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.